Selamat pagi, saudara-saudaraku, anggota dan simpatisan GKI Pahlawan yang diberkati oleh Tuhan. Apa kabar saudara hari ini? Bersyukurlah, masih ada kehidupan yang Tuhan karuniakan kepada kita. Saudara-saudara tahu apa yang namanya luka batin? Ya, luka batin. Luka batin itu adalah suatu keadaan yang terjadi akibat trauma yang pernah terjadi di masa lalu. Di masa lalu ada pengalaman, ada peristiwa yang buruk, yang jelek, yang telah membuat hatinya, batinnya menjadi terluka. Dan itu tersimpan menjadi sebuah dendam yang kadang-kadang disadari, kadang-kadang tidak. Saudara, luka batin itu sebetulnya termasuk dalam kategori gangguan jiwa. Mungkin setiap orang punya yang namanya luka batin. Karena pasti semua orang punya pengalaman-pengalaman, peristiwa-peristiwa buruk yang terjadi di masa lalunya, yang itu menjadi membekas, yang tanpa sadar itu telah mempengaruhi kehidupannya pada masa kini. Mungkin dia menjadi seorang yang begitu takut, khawatir, menjadi seorang yang gampang marah, menjadi seorang pembenci, dan lain sebagainya. Saudara, yang namanya luka pasti tidak baik. Apalagi kalau batin kita yang terluka. Nah, tentu saja kalau itu adalah sebuah luka, maka luka batin itu harus disembuhkan, karena itu akan terus membekas seumur hidup kita dan akan mempengaruhi kehidupan kita di masa yang akan datang. Bagaimana caranya supaya kita bisa sembuh dari luka batin kita? Ada satu kata, yaitu mengampuni. Ya, luka batin itu hanya bisa disembuhkan dengan pengampunan. Kita mengampuni diri kita sendiri, atau kita mengampuni orang lain yang telah menyebabkan luka di dalam hati kita. Saudara, kalau kita memperhatikan firman Tuhan yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal 23 ayat 24, Tuhan Yesus itu sangat menderita. Ada luka di tubuhnya dan di hatinya oleh karena orang-orang yang menyiksanya dan kemudian menyalibkan. Tetapi Tuhan tidak membiarkan itu ada dan membekas. Apa yang dikatakan Tuhan? Di situ Tuhan berkata, "Ya Bapa, ampunilah mereka, sebab mereka tidak tahu apa yang mereka lakukan." Tuhan Yesus mengampuni kesalahan orang-orang yang orang lain lakukan terhadap diri. Ketika hatinya dilukai oleh perbuatan-perbuatan orang yang menolaknya, yang menghinanya, yang menyiksanya, dia tidak biarkan luka itu ada di dalam hatinya. Dan dia memperbaiki, menyembuhkan luka itu dengan pengampunan. Dan karena itu ketika Tuhan mati di atas kayu salib, dia mengatakan sudah selesai. Artinya tidak ada lagi hutang, tidak ada lagi tanggungan, tidak ada lagi hal-hal yang buruk yang tersimpan di dalam hatinya. Saudara, kalau kita ingin sembuh dari luka batin kita, ketika ada pengalaman-pengalaman masa lalu yang membuat kita terluka, maka kalau kita ingin menyembuhkannya, marilah kita mau mengampuni. Ampunilah diri kita sendiri. Ampunilah orang lain yang sudah membuat kita menjadi terluka. Ketika kita bisa mengampuni, maka kita akan tersembuh. Kita akan menjadi orang-orang yang sehat, yang sembuh. Luka batin itu akan diperbaiki dan disembuhkan. Dan kita akan menjadi orang-orang yang dibebaskan. Amin.